jangan pura-pura bego deh Mbak. Enggak, Siti itu siapa? Aku istrinya yang selalu disuruhatin Mbak, tahu nggak? Saya istrinya Dani. Kamu kenal kan Dani? Dari siapa ya? Bentar. Aneh. Nih fotonya. Masih mau ngelak lagi? Nggak kenal? Terus kenapa? Aku maunya kamu nggak usah WA dia lagi. Gue WA itu cuman buat curhat doang, kok ke dia masalah gue apa? Iya, tapi tetap aja nggak bisa. Mbak maaf ini sebenarnya ada Mengganggu masalah apa banget. ya? Dia udah ganggu suami saya. Tadi ini maksudnya ganggu suami kayak gimana nih? Dia curhat-curhat sama suami saya. Nah, Dia kayak nggak ada orang lain aja. Dia curhat-curhat terus sama suami saya. Tengah malam pun begitu. Kita lagi Mbak, tidur juga sama. Saya itu Digangguin cuma sama dia. curhat, bu, nggak Iya. ada baca sendiri dong. Iya. Saya ngomong apa? Aku nggak terima. Pokoknya stop, nggak usah ganggu suami saya. Ngerti? Pede banget sih. Saya juga punya suami loh. Nah itu dia, makanya kalau Mbak punya suami, coba Mbak digituin. Hah? Mbak juga nggak mau kan dalam hubungan Mbak itu ada orang ketiga? Hah? Sama, saya juga sama. Asal nuduh dong, Kayaknya cuma salah paham deh Mbak. Saya nggak nuduh Mas, justru saya bisa ngomong begini karena ada buktinya. Bukti apaan? Ini buktinya. Bukti apaan sih? Makanya Mbak itu bergaul ya, biar nggak kampungan kayak gitu, tahu nggak? Saya tuh cuma curhat. Curhat tapi ada tempatnya, ada Itu ada waktunya. Ini Ini jam 2 pagi, bayangin aja coba. Siapa istri mana yang nggak marah? ini bisa diobrolin baik-baik nggak? Kayaknya cuma salah paham deh ini. Salah paham apaan sih? Nggak, bentar dari sini bentar. Ini badannya beneran gangguin suaminya Mbak ini. Saya nggak gangguin, Mas. Saya cuma curhat aja dong. Kalau saya punya teman terus saya curhat. Ya, Iya dong. tapi kalau curhat juga nggak sama suami orang sih, Ih, Mbak. saya berteman udah lama loh sama suami dia loh. Cuma dia aja yang norak gitu. Maksudnya, nggak bisa bedain orang curhat atau orang apa ya kan? Kan bisa Mbak curhat sama emak Mbak kek, adik Mbak kek. Ngapain harus sama suami orang? Emang gak ada orang lain apa? Ya ada benernya sih, Mbak. Kalau misalnya curhat, kenapa nggak coba Tuh, cari ke dengerin, perempuan makanya. juga? Karena kan ini posisinya kalian udah sama-sama berkeluarga kan, takutnya menimbulkan fitnah. Bener sih. Jadinya kayak gini kan. Padahal sebenarnya niat Mbak cuma curhat aja. Mbak, bisa nggak sih kalau nggak bikin hidup saya jadi ribet? Hidup saya tuh udah ribet, jangan tambah ribet lagi kamu ya. Lo yang bikin ribet sendiri, tahu nggak? Mbak udah deh ini. Gini. Kenapa sih Mbak Dana? Badannya kalau Tanya misalnya aja sama dia Mbak. Suruh jelasin, suruh ngomong jujur coba. Iya, gini deh, begini Ini di deh. depan kamera. Mbak juga udah dong, jangan emosi gini dong Mbak. ini deh badannya kan memang melakukan itu dan ternyata istrinya nggak suka ya gimana ya, lebih baik alangkahnya diobrolin baik-baik dan badannya minta maaf sama istrinya. Ini Masnya malah bantuin siapa sih sebenarnya? Saya apa dia sih? Jadi kita cuma menyarankan aja Mbak, bukan mau memihak sama siapa. Apa-apaan sih? Kalian ini males banget Mbak malah kayak Dana. gitu. Mbak, Badannya badannya Mbak. Apa lagi? Udah dong Mbak. Mbak kan bisa ngasih tau baik-baik Mbak, kalau misalnya kayak gitu. Udah saya kasih tahu baik-baik kan dari tadi dianya aja yang nanya baik. udah. Gini deh, ini daripada berantem kayak begini, daripada berantem saling cekcok ini, mending badannya minta maaf deh. Karena di sini kalau dari persepsi kita ya, perspektif kita ya, Mbak Dana bisa dibilang ada salah juga. Ngapain minta maaf? Saya masalah saya apa? Orang cuman cerita saya curhat masalah tentang rumah tangga saya. Pusing Mbak Dana. apa-apaan Oh, sih? Mbak, Mbak Mbak Dana. kok malah kayak gitu sih? Kita kesini tuh buat Mbak Dana. ketemu Mbak loh Mbak. Ini ada. Ini apa Ih, siapa lagi sih? Lo ingat gue nggak? Pasti inget lah. Lo ngapain sih masih ganggu adik gue? Apaan sih nih? Apaan sih dasar? Lo itu gimana sih? Lo tuh udah punya suami kan? Apa salahnya kalau gue cuman curhat ke dia? Dia temen gue kok. Ya nggak bisa gitu dong. Lo kalau misalnya curhat soal rumah tangga lo, ya ke nyokap lo dong. Ngapain ke suami orang? Enggak kayak gitu maksudnya. Dia bukannya kayak gitu, dia kan perempuan. Mbak, gini deh Mbak, daripada ribet, tadi Mbak Dana juga udah minta maaf sama adik Mbak. Asal Maafnya Mbak tahu. tulus gak? Ya, Sekarang gini deh, kalau misalnya suami lo dapat SMS tengah malam dari cewek, lo terima nggak? Lihat dulu dong kayak apa SMS-nya. Kan dari tadi gue juga ngomong sama dia. Ya apapun SMS-nya itu nggak penting, yang penting itu jam
malamnya dan siapa? Dia udah statusnya udah suami orang. Lo lihat dong gara-gara lo ngerecokin suaminya dia jadi rumah tangga jadi hancur. Mbak salah kan? Ya udah, Mbak minta maaf. Ya udah aku salah, aku minta maaf. Yaudah sekarang kalau suami aku telepon-telepon Mbak lagi jangan diangkat. Ya, Ngerti? ya. Udah. Mbak, nggak usah kayak gitu dong. Gua mau lo nggak gangguin adek gua lagi. Ngerti dah? Gue tuh nggak gangguin, bikin emosi aja. Apa sih? Pantesan aja lagi lo nggak betah di rumah. Lo nyajak kayak gitu. Tolong, Mbak. Gimana Yang penting udah sih? kelar kan? Kayak gitu norak dia perempuan banget. macam apa sih kayak gitu Mbak? Mbak, tolong udah, Mbak. Tolong ya, Mbak ya. Udah. Yang penting kan udah kelar, Ngerti Mbak. lo? Udah dong, Mbak. Gimana sih? Ya, suaminya juga salah, ngapain dia mau ngebales-bales chatnya kan? Ya udah lah, Mbak. Mbak yang sabar, Mbak istighfar. Maksudnya kan Mbak lagi stres juga dengan permasalahan Mbak kan. Udah gini aja deh, Mbak. Alhamdulillah. Oh, udah Ini kan salah. udah azan, udah waktunya Udah sholat. sholat. Biar Mbak tenang, ini kita sholat dulu aja ya. Iya. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Ya. Yaudah, Iya. yuk. Gimana, Mbak? Udah lebih tenang kan sekarang? Iya, lumayan lebih tenang sih. Ya udah, saya minta tolong anterin pulang aja ya Mbak. Besok baru kita lanjutin lagi ya. Iya, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya Mbak mau pulang sekarang. Iya. Tapi ya bagusnya tadi, terima kasih loh Mbak udah mau mengakui kesalahan Mbak. Ya kita sih berharapnya Mbak ke depannya nggak seperti itu lagi. Iya. Ini hanya mengingatkan ya Mbak, maksudnya bukan maksud menggurui Mbak. Iya, makasih ya. Yaudah nih, berarti Mbak pengen diantar pulang? Iya, saya mau pulang aja. Yaudah Mas Bos, kita antar Mbak Dana pulang ya. Oke. Oh iya yuk, sekarang Mbak Dana sih janjiannya minta di depan kantor suaminya. Kenapa tuh? Nggak tahu sih, dia bilang dia pengen mengamati situasi kantornya kali. Jadi kita emang langsung kesana aja menjemputnya. Jadi dia minta kita ketemu di kantornya suaminya, Hmm. itu sekalian mau mengamati gitu Sekalian suaminya. ngamatin ya. Udah sekalian kita juga coba cari tahu juga kan. Boleh, boleh, Biar boleh. bisa dapet info juga. Udah di-share sama Mas Bas? Udah. iya. Tadi gue langsung share. Kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa, Mbak? Enggak. Takut ketahuan aja lihat itu kantor suami saya, Kantornya yang mana sih? Ini kantor Yang suami pojok saya, sini. ini yang tengah ini loh Mas. Oh, yang tengah? Iya. Oh. Mbak yakin maksudnya suami ada di kantor? Itu ada mobil masuk. Nah, itu dong kayak. Oh iya, itu ada mobil ke kantornya. Itu mobil siapa? Itu kayaknya teman. Mungkin Nah, karyawan. itu Mas. Itu suami saya tuh yang baju hijau. Itu tuh yang Yang rambutnya. gondrong itu? Iya. Loh, kok dia sama perempuan sih? Aduh, kok kayak gitu sih? Mungkin teman kerjanya, Mbak. Kok gandengan gitu sih, Mas? Cuma mereka keluar lagi. Ngapain? Kita mau kemana, Mas? Mbak, bentar dulu, Mbak. Bentar dulu, Mbak. Bentar. Enggak, itu mereka nanti keburu pergi mereka. Iya, nanti ketahuan, Mbak. Udah. Enggak, gua Jari monitor, jari monitor. itu mereka mau kemana sih? Itu pas Jadi duduknya kayak gitu, coba lihat. Jar, lu lihat nggak itu cowok pakai baju biru naik motor? Mbak. Nah, gini aja deh. Lu lihat kan itu cowok pakai baju biru lewat kemana depan sih? kita, depan kita. Lu kejar dia naik motor ya. Terus ayo ikutin. Bentar, Mbak, dulu aja. Ini satu kameramen boleh dong ikut sama Jenny. Oke. Yaudah kita ikut.